Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari penyakit COVID-19. Video pembelajaran ini dibuat dengan tim kelas 8 SMP 1 Padang Panjang, yaitu Ibu Yesi Demiza dan Ibu Novilini. Semoga kalian paham dan selamat menyaksikan. Pada pertemuan ini, pada bab koordinat kartesius, kita akan mempelajari tentang satu tujuan pembelajaran tentang kegiatan 2.3 pada buku panduan pembelajaran kita, di mana tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, pada tujuan pembelajaran ini, kalian akan memahami garis yang sejajar, garis yang tegak lurus, serta garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Jadi insya Allah kalian akan membahas satu topik tujuan pembelajaran ini. Kalian perhatikan kegiatan 2.3, posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan garis L, garis M, dan garis N pada koordinat kartesius. Garis L1, L2, L3, dan L4 adalah garis yang sejajar dengan sumbu X. Jadi, kalian perhatikan sumbu X. Nah, garis L1, L2, L3, dan L4 ini adalah garis yang sejajar dengan sumbu X. Kita lanjutkan. Di sini ada garis M1, M2, M3, dan M4. Garis-garis ini adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y. Jadi, garis yang sejajar dengan sumbu Y, kalian perhatikan sumbu Y, ada garis M1, garis M2, garis M3, dan garis M4. Kita lanjutkan. Perhatikan garis L1, L2, L3, dan L4. Tadi kita sebut dia sejajar dengan sumbu X. Sekarang bagaimana terhadap sumbu Y? Nah, jika terhadap sumbu Y, garis L1, garis L2, garis L3, dan L4 ini adalah garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Jadi Bapak ulangi, garis L1, garis L2, L3, dan L4 ini adalah garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Kita lanjutkan. Perhatikan garis M1, M2, M3, dan M4. Tadi Bapak bilang garis ini adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, sekarang bagaimana terhadap sumbu X? Nah, garisnya garis M1, M2, M3, dan M4 ini adalah garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana dengan garis N1 dan N2? Apakah dia sejajar dengan sumbu X atau tegak lurus terhadap sumbu Y atau sebaliknya? Nah, garis N1 dan N2 ini tidak tegak lurus maupun sejajar terhadap sumbu X dan sumbu Y. Namun, garis N1 dan N2 ini garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Bapak ulangi, N1 dan N2 atau garis N1 dan garis N2 ini tidak sejajar dan tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita perhatikan baik-baik bagaimana yang sejajar tadi dan tegak lurus. Garis N1, N2 ini tidak masuk kategori sejajar dan tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan garis N1 dan garis N2 ini ada garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Kita lanjutkan. Di sini ada garis M dan garis N. Bagaimana posisinya terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, garis M dan garis N ini saling sejajar. Nah, M dan N ini saling sejajar. Namun,
tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Diulangi, garis M dan N saling sejajar, tetapi tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Apakah dia sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y? Tidak. Tetapi dia saling sejajar. Garis M dan N ini saling sejajar, tetapi tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Kita lanjutkan. Contoh soal tentang posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Soalnya, diketahui titik A 3,2, B 3 negatif 6, dan C negatif 5 dan 2. Pertanyaannya, jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Yang B, jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Sedangkan yang C, jika dibuat garis melalui titik B dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Untuk kalian lebih paham, kita gunakan aplikasi GeoGebra untuk menjawab contoh soal ini. Kalian perhatikan. Terlebih dahulu kita gambar titik A, B, dan C, di mana A berada pada koordinat 3,2, X-nya 3, Y-nya 2. Nah, perhatikan letaknya. Titik A 3,2, lanjutkan. Titik selanjutnya yakni titik B berada pada koordinat 3 negatif 6, X-nya 3, Y-nya negatif 6. Jangan sampai salah. X-nya 3, Y-nya negatif 6. Supaya berbeda, Bapak ganti warnanya. Kita lanjutkan ke titik C, di mana C berada pada koordinat negatif 5,2, Y-nya, X-nya negatif 5, Y-nya 2. Bapak bedakan warnanya. Nah, di sini kita akan jawab pertanyaan A, pertanyaan B, dan pertanyaan C. Di mana pertanyaan A, jika dibuat garis melalui titik A dan B. Nah, kita pilih garis, yaitu line. Garisnya melewati titik A dan B. Nah, ini garis yang melalui titik A dan B. Kalian perhatikan. Kita namakan garis F. Bagaimana kedudukannya terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, jika kita perhatikan, garis yang melalui titik A dan B ini tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, kalian perhatikan sumbu X. Nah, dan sejajar terhadap sumbu Y. Nah, kita lanjutkan. Yang B, garis melewati titik A dan C. Nah, bagaimana kedudukan garis terhadap sumbu X dan Y? Nah, garis yang melewati titik A dan C ini sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus pada sumbu Y. Kalian perhatikan garis G. Nah, garis yang melewati titik A ini, titik A dan C ini, yakni dia sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus terhadap sumbu Y. Kita lanjutkan ke jawaban yang C. Garis yang melewati titik A dan C.
Bagaimanakah terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, garis yang melewati titik B dan C ini tidak sejajar dan tidak tegak lurus pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, Bapak bedakan supaya kalian bisa membedakan garis yang melewati titiknya. Nah, tadi sudah kita jelaskan bagaimana kedudukan masing-masing garis yang melewati titik ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kalian ingat bagaimana dia yang sejajar, bagaimana dia yang tegak lurus, sehingga kalian tidak salah untuk menjawab soal nantinya. Supaya kalian paham, Bapak akan tulis pada masing-masing garis bagaimana kedudukannya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nanti kalian catat pada buku catatan kalian sehingga kalian tidak lupa. Nah, yang pertama, garis yang melewati titik A dan B. Nah, garis yang melewati titik A dan B tegak lurus pada sumbu X dan sejajar sumbu Y. Nah, ini garisnya. Garis yang melewati titik A dan B. Nah, kalian perhatikan baik-baik. Garis A yang melewati titik A dan B ini dia tegak lurus terhadap sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Kita lanjutkan. Jawaban yang B. Garis yang melewati titik A dan C. Garis yang melalui titik A dan C sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus pada sumbu Y. Nah, ini garis yang warna merah. Dia sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus terhadap sumbu Y. Lihat garis G atau garis yang berwarna merah. Kita lanjutkan kepada garis yang melewati titik A dan C atau garis H yang berwarna hijau. Bagaimanakah kedudukannya terhadap sumbu X dan sumbu Y? Garis yang melalui titik B dan C tidak sejajar dan tidak tegak lurus pada sumbu X dan sumbu Y. Bapak ulangi, garis yang melalui titik B dan C tidak sejajar dan tidak tegak lurus pada sumbu X dan sumbu Y. Tetapi dia memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, garis yang berwarna hijau. Jadi semoga kalian paham bagaimana kedudukan masing-masing garis terhadap sumbu X dan sumbu Y, bagaimana yang sejajar, bagaimana yang tegak lurus terhadap masing-masing sumbu X dan sumbu Y.
Demikian untuk menjawab contoh soal ini. Insya Allah sudah terjawab. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Ramai Hidayat, Ibu Noflilani dan Ibu Yasin Duniza dari SMP 1 Padang Panjang. Insya Allah bermanfaat untuk anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya anak-anak untuk menuju adaptasi kebiasaan baru sehingga kita selalu terhindar dari penyakit COVID-19. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.